Oke, assalamualaikum. Balik lagi di Opini Muklis. Di hari ini kondisiku juga nggak begitu sehat ya, sorry ya. Agak sedikit pilek, mungkin efek dari begadang atau gimana. Tapi kali ini saya akan mencoba bercerita mengenai cerita Gatot Kaca ya. Soalnya kan ada ada peristiwa atau di Indonesia tuh mau launching film Gatot Kaca, tapi ternyata kan nggak jadi launching gara-gara COVID ini kan ya. Jadi saya mau menceritakan alur ceritanya dari film Gatot Kaca itu seperti apa. Kita meraba-raba di sini. Saya mau menceritakan itu berdasarkan dari wayang, jadi mungkin nggak sama yang ada nanti di filmnya. Berawal dari apa ya? Oh ya, ini dulu ya, karakternya dari Gatot Kaca dulu ya. Jadi Gatot Kaca itu dilahirkan dari dua pasangan Werkudara atau dipanggil Bima dengan istrinya Arimbi. Kalau kalian tahu, jadi Werkudara dan Arjuna itu tuh punya banyak istri ya. Dan ini Gatot Kaca ini itu tuh dari istri yang bernama Arimbi. Lahirlah seorang anak namanya Gatot Kaca. Nah, waktu lahir itu tuh nggak tahu kenapa tali pusar atau disebut plasenta atau ari-ari itu nggak bisa dipotong oleh semua alat, termasuk dari kuku ponconokonya Werkudara dan panahnya Arjuna itu juga nggak bisa buat motong tali pusarnya si Gatot Kaca. Sampai usia berapa ya? 1 tahun kalau nggak salah itu si Gatot Kaca ini masih terlilit oleh plasentanya. Jadi seorang anak yang plasentanya itu masih ada di perutnya. Nah, terus karena itu si Arjuna ini berniat untuk betapa untuk minta pusaka gitu ya dari langit untuk memotong si tali pusar ini. Nah, bersamaan dengan itu si Karna itu anak Pandawa juga, tapi dia anak pertama. Dan dia nggak ikut Ngastinapura. Dia itu musuhnya Pandawa jadinya. Si Karna ini sebenarnya dia anak pertama sih, si Karna ini. Nah, setelah bertapa si Karna ini juga bertapa juga. Dia mencari pusaka yang bisa membunuh si Arjuna. Ya kan kayak itu kan dalam perangan Bharatayuddha kan ya, atau Kurukshetra kalau dalam bahasa India namanya Kurukshetra. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya Mahabharata itu wajahnya. Nah, setelah bertapa itu seorang dewa itu datang. Sebenarnya dewa ini itu mau ngasih ke Arjuna gitu. Nah, tapi waktu kecil ternyata si Karna sama si Arjuna ini ketika kecil itu wajahnya mirip. Jadi seorang dewa ini lupa mana yang Arjuna mana yang Karna. Akhirnya sama dewa ini dikasihkan ke Karna. Nah, ketika si dewa ini mau balik, ketemulah sama Arjuna. Ternyata baru sadar yang dikasih pusaka itu bukan Arjuna tapi Karna. Akhirnya mereka berdua bertarung untuk mendapatkan pusaka itu. Nah, ketika bertarung itu nggak ada yang menang. Intinya itu si Karna itu tuh masih bisa memegang senjatanya itu kayak wujudnya itu kayak keris gitu. Nah, sedangkan si Arjuna ini berhasil merebut sabuknya, atau istilahnya wadah dari
pusaka ini. Nah terus setelah perang antara Karna sama Arjuna udah mendapatkan cuma sarungnya aja, tapi sama dewa ya udah nggak apa-apa, kamu dapat sarungnya aja, itu udah cukup untuk memotong tali pusar si Gatotkaca. Setelah itu setelah dapat, dia balik ke tempatnya si Gatotkaca, dan akhirnya dipotong lah si tali pusar itu, dipotong pakai senjata sarung keris itu. Nah ternyata emang bener bisa. Sayangnya itu si sarung keris itu bahasanya apa ya, kayak menyatu dalam tubuhnya si Gatotkaca. Jadi menyatu, dia masuk ke dalam perutnya Gatotkaca si sarung keris ini. Dan si Krishna itu kan juga dewa juga kan ya, titisan, jadi dia tahu nanti alurnya cerita seperti apa. Dia ngomong bahwa kelak Gatotkaca ini yang akan membunuh adalah orang yang mempunyai keris dari dari pusaka sarungnya yang menancap di perutnya. Itu kisah waktu lahir. Terus kemudian ketika dia masih balita lah, di bawah 5 tahun lah, itu diajaklah ke kerajaan langit kayak gitu. Lah ternyata di kerajaan langit itu lagi ada perang. Akhirnya sama seorang dewa, si Gatotkaca ini dimasukin ke kawah Candradimuga. Nah itu semua dewa itu tuh ngelemparin dia sama pusaka-pusaka dewanya, ngelemparin dia yang lagi berendam di kawah Candradimuga. Bukannya senjatanya itu bukannya melukai si Gatotkaca, tapi malah masuk ke tubuhnya si Gatotkaca. Jadi si Gatotkaca ini semakin kuat. Setelah kejadian itu tuh si Gatotkaca dikasih kayak apa ya, kayak baju lah, kayak baju besi gitu. Makanya dia dijuluki sebagai Gatotkaca otot kawat tulang besi. Jadi dari situ, tanpa ada sayap tapi dia bisa terbang. Kekuatan dewa yang dimiliki oleh si Gatotkaca. Terus lambat cerita, kemudian apa lagi ya? Kemudian si Gatotkaca ini setelah kuat, setelah jadi besar, dia itu ikut membantu timnya Hastinapura, timnya Pandawa untuk perang melawan Kurawa. Nah di peperangan dia itu bisa merubah dirinya menjadi raksasa, dan dia punya ajian di dadanya itu kan ada logo kan ya. Nah logonya itu ketika malam itu bersinar. Jadi kalau semisal berperang di malam hari, dia pasti jadi menangan, jadi yang paling kuat. Itu soalnya di dadanya, di logonya itu tuh memancarkan cahaya gitu. Jadi kalau semisal di malam hari, dia pasti lebih kuat. Oh ya, satu lagi, ketika dia itu setelah mendapatkan kekuatan itu ya, jadi si Gatotkaca ini sebenarnya dia itu sering ketawa gitu, ketawa terbahak-bahak ketika dia menang dalam peperangan gitu ya. Terus suatu ketika itu dia itu kayak malah jadi kayak buta lah ibaratnya, kayak gitu kan ya. Soalnya dia itu sebenarnya punya taring gitu loh. Akhirnya sama si Krishna, taringnya itu dicopot, dan dia kayak nggak mau senyum lagi. Makanya setiap karakter yang diperankan oleh wayang untuk memerankan Gatotkaca itu kebanyakan dia itu pendiam, nggak banyak senyum, murung terus, ditutupi dengan kumisnya yang lebat. Gatotkaca itu pasti berkumis gitu ya. Itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia itu manusia, bukan seorang buto. Kalau buto kan punya taring dan suka ketawa terbahak-bahak. Sebenarnya Gatotkaca itu seperti itu. Setelah kejadian taringnya itu dipotong sama Sri Krishna, jadinya nggak jadi. Dia lebih suka
bermurung walaupun ada adegan yang lucu. Nah, terus kembali lagi ke pertempuran melawan melawan Kurawa ya. Nah, sesuai dengan perjanjiannya tadi si Krishna bahwa si Garut Kaca ini pasti mati di tangan Karna yang punya pusaka yang jadi satu di perutnya. Karena mengetahui hal itu, sebelum kematiannya Gatot Kaca itu kayak terbang ke langit untuk menghindari serangan dari Karna. Tapi Karna sendiri ini juga bingung. Jadi Gatot Kaca ini banyak sekali menghabiskan musuh dari Kurawa. Jadi pasukan Kurawa itu banyak yang mati. Akhirnya sama Kurawa ini Karna ini disuruh untuk mengambil pusakanya. Padahal pusaka itu kan ditujukan untuk membunuh si Arjuna. Tapi karena Gatot Kaca seperti itu, akhirnya disuruhlah si Karna ini menggunakan senjata itu untuk membunuh Gatot Kaca. Karena udah mengetahui hal tersebut, nah Gatot Kaca juga terbang untuk menghindari keris tersebut. Dilemparlah sama Karna, si Gatot Kaca naik ke atas, seret. Sesampainya di atas itu tuh Gatot Kaca ketemu sama sama seorang dewa. Nah, dewa itu berkata, ini tuh udah ajalmu, jadi kamu nggak bisa lari gitu. Akhirnya dia menerima apa adanya dengan tidak berlari. Akhirnya dia terbunuh oleh senjata dari kerisnya Karna ini. Sebelum dia mati, dia itu karena dia raksasa kan ya, dia membesarkan tubuhnya agar banyak pasukan Kurawa yang mati. Ketika dia udah jatuh mati, Werkudara atau Bima dan istrinya atau keluarganya si Pandawa ini pasti bersedih semua. Soalnya cucunya atau anak dari Bima ini itu meninggal, jadi berduka. Satu orang yang merasa senang karena meninggalnya seorang Gatot Kaca. Satu-satunya orang itu adalah Sri Krishna. Kenapa kok dia bisa tersenyum ketika melihat Gatot Kaca meninggal? Karena dia tahu pusaka yang digunakan untuk membunuh Gatot Kaca itu tuh cuma bisa dilakukan sekali, dan itu udah dilakukan sama Gatot Kaca. Kalau Gatot Kaca masih hidup dan pusaka ini masih dipegang oleh Karna, kemungkinan besar Arjuna lah yang akan mati. Gitu ceritanya. Jadi satu-satunya orang yang tersenyum saat kematian dari Gatot Kaca itu adalah Sri Krishna, karena dia tahu hukum karmanya dari seorang Karna. Gitu aja ya, sedikit cerita yang berhubungan dengan pewayangan Gatot Kaca. Semoga bisa jadi referensi teman-teman yang besok kalau semisal udah Covid selesai atau udah launching film Gatot Kaca, setidaknya ini jadi referensi buat kalian semua untuk nonton film Gatot Kaca. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.